Kemudian saya setelah tadi saya menyampaikan persyaratan kepada floor, kepada Kongres melalui Saudara E. Manindaan, akhirnya saya telah memutuskan biarlah saya dikritik dan diserang daripada Partai Demokrat bertambah susah. SBY rela pasang badan demi Partai Demokrat dibanding demi kepentingan negara. Keterlibatan SBY dalam mengurusi masalah di tubuh partainya semakin hari membuat rakyat kebanyakan menjadi geram. Pasalnya pada tanggal 17 Oktober 2012 yang lalu, SBY mengajak menteri-menterinya harus fokus bekerja dan mengutamakan tugas negara di atas segalanya menjelang pemilu 2014. Tapi seolah pernyataan SBY tersebut dinodai oleh perilakunya di tahun 2013. SBY lebih sibuk mengurusi partainya ketimbang urusan negara. Dan keputusan SBY mengurus partai tidak akan memberi manfaat sama sekali kepada rakyat Indonesia. Belum selesai keterkejutan itu, tiba-tiba rakyat kembali dikagetkan SMS SBY dari depan Ka'bah. Jika isi SMS itu menanyakan berapa rakyat kekurangan gizi, apakah Freeport sudah diambil alih? Atau pertanyaan apakah semua TKI yang ditahan sudah didampingi advokat? Menyelesaikan masalah TNI vs Polri di Oku belum lama ini. Mungkin kita akan bangga dan terharu. Tapi ternyata isi SMS SBY bukan tentang bagaimana nasib rakyat, bukan bagaimana kondisi Indonesia, tapi apa dan bagaimana konflik Partai Demokrat. Pulang dari Mekah di atas pesawat kembali Presiden SBY melakukan konferensi pers tentang Partai Demokrat dan persoalan korupsi yang menimpa Ketua Umum Anas Urbaningrum dan kader lainnya. Entah apa yang ada di kepala SBY dan Anas hingga mereka berdua bisa gunakan banyak uang rakyat untuk segala sesuatu keperluan partainya. Sepertinya dalam kepala mereka Indonesia adalah Partai Demokrat dan Partai Demokrat adalah Anas dan SBY, tidak ada yang lain. Berbagai lembaga survei pun turut mensurvei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden SBY beserta pembantu-pembantunya. LSI mensurvei 68,42%. Publik tidak yakin dengan komitmen SBY dalam menjalankan tugas di sisa masa pemerintahannya. Publik ragu dengan kinerja pemerintah dalam melayani rakyat, mengingat suhu politik tahun 2013 sangat panas. Seharusnya SBY sebagai kepala negara bisa mencontohkan kepada menteri-menterinya bahwa urusan negara lebih penting ketimbang urusan partai. Pemirsa, seorang presiden seharusnya sangat peka terhadap urusan rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Namun yang terjadi saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono lebih peka terhadap masalah internal partainya menjelang pemilu 2014. Saat ini sudah hadir Mas Gun Gun Herianto selaku pengamat politik. Ini kan dari kemarin di semua media televisi, media massa heboh ngomongin soal KLB Demokrat begitu ya. Ini akhirnya sudah ketahuan terpilih ketua umum Pak adalah SBY, Pak SBY. Jadi banyak sekarang jabatannya ya Pak SBY selain sebagai Ketua presiden, Majelis Tinggi, ya, Ketua Dewan Pembina juga masih Ketua Dewan Presiden Kehormatan aktif. Partai Demokrat dan Presiden aktif. Ini dengan banyaknya jabatan dan sekarang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat begitu. Apakah artinya tidak terpecah konsentrasi nih Pak SBY mengurus negara, mengurus partai? Gimana Mas Gun? Catatan kritis saya pertama, Mbak Ipo, ini sentralisasi power. Dalam konteks Pak SBY sebagai person, Pak SBY sebagai leader, yang kemudian ini yang saya kritisi bahwa ada upaya sentralisasi power yang begitu dominan dalam sosok Pak SBY. Pak SBY bukan hanya sebagai presiden aktif, tetapi dia memegang jabatan begitu banyak di internal partai. Yang menjadi catatan kritisnya adalah proses transformasi sebetulnya sosok SBY yang powerful itu harusnya kepada kekuatan sistem. Jadi dalam konteks modernisasi partai, ini konteksnya kan modernisasi partai. Partai Demokrat ini mau nggak menjadi partai modern? Kalau partai modern itu ciri yang paling dominannya adalah sistem lebih kuat dibanding orang. Kalau misalnya orang kemudian menjadi lebih kuat, lebih dominan dibanding sistem, itu nanti lahirlah sistem feodal.
Dan ini yang dalam konteks jangka panjang untuk partai itu tidak sehat. Bisa diartikan bahwa Mas Gun mengatakan Partai Demokrat bukan partai yang sehat begitu, bukan partai yang modern karena lebih ke figur begitu. Kalau sehat memang tidak sehat. Dan kalau ditanya modern memang belum menjadi partai modern. Karena apa? Kekuatan Partai Demokrat masih terkonsentrasi pada sosok Pak SBY. Pak SBY sangat tersentralkan dalam konteks dia belum bisa mendistribusikan powernya itu ke dalam kekuatan sistem. Tapi ini sebenarnya kemauan Pak SBY sendiri atau ada kepentingan politik? Ya memang ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya ini ada kepentingan pragmatis partai. 9 April penandatangan DCS dan Anas Urbaningrum sudah mengundurkan diri dari ketua umum. Kemudian harus ada ketua umum definitif dan yang menjadi catatan kritisnya adalah partai sebesar Partai Demokrat yang memenangi kontestasi pemilu 2009 dan dimandati salah seorang kader terbaiknya itu SBY menjadi presiden 2 periode, ternyata tidak mampu melakukan manajemen krisis untuk memilih seorang ketua umum partai di luar sosok Pak SBY. Ini yang kemudian harusnya menjadi catatan, bukan hanya catatan kritis dari kelompok outsider, tapi sebenarnya bagi kelompok internal Partai Demokrat, bahwa pada saat SBY harus turun gunung, ini kan ceritanya turun gunung, dari seorang ketua majelis tinggi menjadi ketua umum partai. Meskipun sifatnya transisional, tetapi bahwa secara de facto SBY akan berhadapan dengan berbagai persoalan yang melibatkan partai di tengah rivalitas dengan kekuatan-kekuatan Mas Gun, lain. ini kan sebenarnya bukan cuma Pak SBY begitu ya yang mencalonkan diri menjadi ketua umum. Ada beberapa nama katakanlah. Mengapa Pak SBY tidak memberikan kesempatan saja begitu kepada orang-orang atau kader-kader yang mencalonkan diri menjadi ketua umum ini? Iya, makanya saya melihat ini lebih pada pertimbangan pragmatis DCS dan pemilu. Jadi jangka menengahnya itu pemilu. Kan Pak SBY akan menjadi ketum sampai 2015. Berarti kan Pak SBY menjadi ketua umum transisional. Baik, Mas Gun, kita akan sambung perbincangan ini. Kita break terlebih dahulu, pemirsa. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Sindo Etre.